Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri toladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Dan berilah permisalan kepada mereka bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini diibaratkan seperti air yang kami turunkan dari atas langit. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah menganalogikan bahwa kehidupan dunia dipermisalkan dengan air. Menarik untuk kita tadabburi. Ada apa di balik rahasia Allah mempermisalkan kehidupan dengan air? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, disebutkan setidaknya ada 4 alasan, setidaknya ada 4 sebab mengapa Allah mempermisalkan antara kehidupan dunia dengan air. Yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wali annal ma la yastaqirru fi mawdi'in, bahwa sesungguhnya air itu tidak menetap dalam satu keadaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa air dapat berubah baunya, dapat berubah rasanya. Wa kadzalika dunya, begitu pula dengan dunia, la yabqa ala halin wahidah. Beliau menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini tidaklah menetap di atas satu keadaan, di atas satu kondisi. Artinya apa? Bahwa kehidupan dunia ini akan senantiasa berubah-ubah. Ada kalanya manusia berada di atas, sebagaimana dalam permisalan bahwa kehidupan itu diibaratkan seperti roda. Roda ini berputar, kadangkala dia berada di atas, kadangkala berada di samping, kadangkala ia berada di bawah. Dalam dunia usaha, kadangkala seseorang mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
kadangkala mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan kadangkala ia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Maka ini menunjukkan bahwa kehidupan, kondisi, keadaan di dunia ini akan senantiasa berubah-ubah, tidak menetap di atas satu kondisi atau satu keadaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Dan pada hari itu kami pergulirkan di antara manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, di balik Allah menganalogikan antara kehidupan dunia dengan air. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, "Wali'annal ma' yadhhab wa la yabqa." Air itu akan menguap, air itu akan pergi, dan air ini tidak kekal sifatnya. Wa kadzalika dunya, begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Tafna wala tabqa. Kehidupan dunia ini fana, dan kehidupan dunia ini tidaklah kekal. Artinya apa? Kenikmatan dunia ini hanyalah sesaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sendau gurau. Dalam sebuah permainan tentunya akan ada akhirnya. Begitu pula kehidupan dunia ini hanyalah sesaat. Dunia hanyalah untuk sementara, dan akhirat untuk selama-lamanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga, di balik rahasia Allah mempermisalkan antara kehidupan dunia dengan air. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wali'annal ma', karena sesungguhnya air, siapa saja yang masuk ke dalamnya pasti ia akan basah. La yaqdiru ahadun ayyadkhulahu illa yabtal. Tidaklah seseorang yang masuk ke dalamnya, ia masuk ke dalam sebuah air, melainkan ia akan basah. Wa kadzalika dunya, begitu juga dengan kehidupan dunia ini. Siapa saja yang hidup di dalamnya, la yuslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Siapa yang hidup di dalamnya, dia tidak akan pernah selamat dari ujian, dari cobaan, dan dari bahaya yang akan ditimbulkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu di antara konsekuensi seseorang hidup di dunia ini, ia harus siap untuk diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sesungguhnya pasti, di dalam ayat ini digunakan lam taukid, pasti kalian akan kami uji. Bisyai'im minal khauf, diuji dengan rasa takut, wal ju', diuji dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, wat thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Akan tetapi Allah beritahukan kabar gembira, wa basyiris sabirin, yaitu bagi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat, di balik rahasia Allah mempermisalkan kehidupan dunia, diibaratkan seperti air. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa sesungguhnya air itu, apabila jumlahnya proporsional, apabila seseorang memanfaatkan dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan kadarnya, maka air itu akan memberikan manfaat. Begitu pula sebaliknya,
Apabila air ini melebihi kadarnya, melebihi jumlahnya, melebihi batasnya, maka akan memberikan madarat, akan memberikan kerusakan. Air itu apabila cukup, maka akan menumbuhkan tanam-tanaman. Akan tetapi air ini apabila jumlahnya berlebihan, maka dapat mendatangkan musibah, dapat mendatangkan banjir. Wa kadzalika dunya. Begitu juga dengan dunia. Apabila seseorang yang hidup di dunia ini, apabila ia menggunakan kesempatan dalam hidup di dunia ini secara proporsional, maka akan memberikan manfaat. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang berlebih-lebihan terhadap dunia ini, maka akan mendatangkan madarat, akan mendatangkan kerusakan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk menikmati keindahan dunia ini. Allah tidak melarang kita untuk memperoleh materi dunia. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di dalam ayat ini Allah seolah-olah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menikmati zinah, untuk menikmati perhiasan dunia ini, untuk menggunakan perhiasan dunia. Allah perintahkan kita wa kulu washrabu, untuk makan, untuk minum. Akan tetapi Allah memberikan peringatan. Allah mengingatkan kepada kita, wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya innahu la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 4 penyebab, inilah 4 hikmah di balik rahasia Allah mempermisalkan air, mempermisalkan kehidupan dunia dengan air, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir kesempatan ini kami akan mengutip satu perkataan seorang sahabat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengingatkan kepada kita semua tentang hakikat dari kehidupan dunia ini. Di dalam asar disebutkan, irtahalatid dunya mudbiratan. Sesungguhnya dunia ini semakin lama akan semakin menjauh dengan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat semakin lama akan semakin mendekat dengan kita. Dan beliau menyebutkan, walikulli wahidin minhuma banun. Setiap di antara keduanya memiliki pengikut. Ada pengikut dunia, ada pula pengikut akhirat. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, fakunu min abna'il akhirah. Wahai sekalian manusia, jadilah kalian sebagai pengikut-pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Fa inna dunya amalun la hisabun. Karena di dunia ini kita beramal, kita tidak dihisab. Wa ghadan, dan kelak ketika di akhirat, hisabun wala amalun. Seseorang akan dihisab, namun ia tidak bisa beramal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tadabbur Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Semoga dengan tadabbur ini akan semakin menambah tingkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambah ketakwaan kita di hadapan Allah sebagai bekal terbaik yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah dan keistiqomahan di dalam menjalankan amal ibadah
terkhusus di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.